Pemirsa, terjadinya bonus demografi bagi Indonesia bukan semata-mata menjadi ranah positif dan investasi pembangunan yang baik. Namun di sisi lain kita harus bisa menyoroti bahwa adanya bonus demografi berarti banyak sekali angka angkatan kerja. Nah, kita sebagai warga negara yang baik untuk menghadapi persaingan yang ada, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin bagaimana kita harus terjun ke dunia kerja. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang berada di Universitas Jember, di mana di sini sedang dilaksanakan bagaimana pelatihan untuk menghadapi dunia kerja. Nah, pasti semua Anda penasaran kan bagaimana giat pelaksanaannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Membeludaknya jumlah pencari kerja terkadang tak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini tentu menjadi salah satu faktor utama besarnya angka pengangguran. Untuk menghadapi pasar kerja yang sangat kompetitif, mahasiswa Universitas Jember diberi pelatihan A Qualified Employer yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Kegiatan yang diselenggarakan oleh LP3M atau Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jember ini untuk memberi bekal pengetahuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, beserta kiat-kiat pemenuhan kualifikasi seperti kompetensi diri, baik dalam prestasi akademik, attitude, dan lain-lain. Para pencari kerja tentu juga harus memahami bakat dan minat masing-masing, sehingga bisa lebih mudah untuk berkembang di dunia kerja yang disukai. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang bersama Ibu Novi, di mana beliau adalah ketua panitia dalam acara kesempatan kali ini. Halo, selamat siang Ibu. Nah, Ibu, ini ya saya lihat sangat bermanfaat sekali ya momennya. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya latar belakang adanya acara tersebut bagaimana? Oke, kegiatan ini merupakan salah satu program kami di Pusat Pengembangan Karir Lembaga Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jember ya. Di pengembangan karir ini kita sebenarnya banyak sekali kegiatannya. Ini kegiatan yang ketiga di tahun ini ya, di mana kegiatan ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan bursa kerja atau kondisi pekerjaan yang nantinya apa sih akan mereka hadapi setelah lulus. Dan makanya yang menjadi peserta untuk kegiatan ini ada syaratnya mereka yang sudah ada di semester 7. Semester 7 berarti dia sebentar lagi sudah akan lulus dan pasti akan menjadi alumni, dan nantinya mereka sudah harus berkompetisi gitu ya untuk berebut pasar tenaga kerja di Indonesia. Seperti itu. Harapannya dengan acara ini mereka mendapatkan informasi secara langsung dari perusahaan-perusahaan berskala nasional. Sengaja saya memang mendatangkan narasumber langsung dari perusahaan besar-besar agar mereka punya informasi bagaimana sih berkarir di perusahaan. Bagi mereka yang memang rezekinya nanti menjadi karyawan gitu kan ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka juga punya passion yang lainnya. Nah, nanti itu akan kita kemas di kegiatan insya Allah tahun depan gitu ya. Kita tidak mengundang dari perusahaan, tapi nanti mengundang perusahaan-perusahaan. Jadi informasi apapun terkait dengan karyawan gitu kan, terkait dengan rekrutmen, terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu akan kita berikan kepada mahasiswa agar adik-adik mahasiswa menyiapi dirinya, membekali dirinya dengan syarat-syaratnya yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, narasumber ini kan kita pilih ya, jadi kita tidak tahu apakah perusahaan yang kita undang itu punya kerjasama dengan mana atau tidak, tapi kita memang pilih tergantung dari network kita juga. Kebetulan untuk sekarang kan dari PT Bank Syariah Mandiri mewakili dari lembaga keuangan gitu ya. Terus yang kedua dari PT Telkomsel mewakili bidang telekomunikasi. Yang ketiga PT Industri Tbk mewakili dari bidang manufaktur. Memang sengaja saya ambil berbeda-beda agar nanti materinya juga lengkap. Bagaimana kalau di lembaga jasa keuangan, bagaimana kalau di telekomunikasi, bagaimana kalau di manufaktur, dan dari jurusan apa saja yang nantinya bisa diterima gitu. Nah, tapi itu juga pun nanti kan terkait dengan kompetensi yang dimiliki adik-adik kan, makanya itu biar mereka mempersiapkan seperti tadi. Mereka harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena ternyata dibutuhkan gitu kan ya untuk bisa memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Bank Syariah Mandiri yang tadi.
itu untuk level officer. Jadi kalau ada adik kepingin berkarir di perusahaan yang besar, langsung aja nanti milih yang officer, tapi harus memenuhi kriteria yang tadi. Dengan begini akhirnya mereka tahu, oh iya, saya sudah tahu perusahaan ini, tadi mau nggak mau kan, mereka akhirnya tahu ya, secara nggak langsung mereka sudah tahu bagaimana dalamnya dari Bank Syariah Mandiri dan nanti pasti dari perusahaan yang lainnya, sehingga mereka sudah tahu kondisi perusahaan, bidang-bidang apa, terus bagaimana pekerjaan di sana, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan. Itu. Ini memang baru tahun ini kita ada dan kita adakan. Kalau yang dulu belum pernah. Kalau dulu cuman hanya informasi bursa tenaga kerja atau perusahaan mana yang membutuhkan, tapi nggak pernah ada informasi semacam ini. Hingga adik-adik juga blank gitu ya, nggak ada informasi apa yang disiapkan. Pertanyaan terakhir Bu, saran untuk Ibu sendiri untuk warga pemuda Jember khususnya untuk mengantisipasi adanya pengangguran yang sangat banyak mungkin. Nah, sarannya untuk umum berarti ya, yang jelas pasti meningkatkan kompetensi diri, mengembangkan kemampuan diri, kita passionnya di mana. Kalau memang kita tidak suka dengan menjadi karyawan, jangan dipaksa, gitu kan ya. Cari yang lainnya, misalkan menjadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha, cari link-link yang bisa mengembangkan diri mereka. Ikut organisasi pengusaha, ikut seminar pengusaha. Tapi kalau memang jiwa mereka itu kepingin karyawan berkarir sampai perusahaan besar, itu di perusahaan besar ya mereka juga harus mempersiapkan seperti kualifikasinya, bahasa Inggrisnya, IPK-nya, nanti yang mengikuti kursus-kursus apapun. Jadi tidak hanya monoton apa yang kita dapatkan dari kampus, cari semuanya di masyarakat, itu seminar macam-macam gitu kan ya. Mau mengikuti komputer gitu kan, itu sekarang apalagi kan juga dibutuhkan ya, anak-anak milenial, generasi milenial, mereka harus peka, harus sudah melek dengan teknologi. Kita nggak bisa menunggu sendiri, kita harus bisa dimotivasi dari orang lain gitu kan ya lah. Untuk itu kita harus kumpul, memiliki komunitas yang setidaknya bisa meningkatkan meningkatkan semangat kita. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada bersama salah satu peserta seminar, yaitu Mas Fatan dan Mas Faiz. Langsung saja kita sapa ya. Halo, selamat siang Mas Fatan, Mas Faiz. Nah Mas, ini bisa diceritakan ya bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan yang sangat positif seperti ini saat ini? Kita sebagai mahasiswa yang sudah semester 7 atau yang sudah lulus menunggu wisuda sangat berkontribusi untuk mengikuti acara-acara seperti ini itu karena memang ini adalah peluang kita untuk mengetahui bagaimana toh dunia kerja sesungguhnya itu, dan dengan acara-acara seperti ini akan ada banyak pengetahuan kepada kita untuk nantinya kita itu bersikap seperti apa untuk menjadi qualified employee seperti itu di dalam dunia karir. Jadi jangan sampai kita nanti kalau sudah berada di dunia kerja sesungguhnya itu kita tidak mengetahui apa-apa. Jangan sampai seperti itu, dan mungkin cukup berterima kasih sekali juga dengan LP3M yang mengadakan acara seperti ini. Dan ya mungkin yang pertama yang saya rasakan memang narasumbernya kan dari BRI, dari Mandiri, dari Telkomsel, dan dari Indospring. Nah, itu salah satunya juga sangat bermanfaat bagi saya sendiri yang dari teknik pertanian. Jadi nantinya saya akan meluangkan waktu untuk membuat CV, dan tadi sudah dibahas juga yang paling penting dalam dunia karir yang pertama adalah integritas. Jadi seperti itu, integritas dan juga talenta, dan yang juga penting adalah spiritual question seperti itu. Ya, betul sekali, berarti Mas Fatan sangat merasa terbantu sekali ya Mas ya. Nah mungkin untuk Mas Faiz sendiri, adakah saran bagi pemuda-pemuda kita yang sedang mencari pekerjaan di luar sana Mas? Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, saya kan kebetulan kuliah di bidang pendidikan. Nah, saya kalau misalkan masuk di PT Telkom, di perusahaan-perusahaan itu saya rasa kok saya tidak cocok. Karena ini saya juga masih semester 7, saya ada di PGSD. Nah, itu saya kok tidak cocok. Misalkan saya masuk ke perusahaan, tapi ya kita kan belum tahu kan nantinya kita itu mau jadi apa, nanti kita itu mau bagaimana. Nah, ini saya anggap ini juga
mencari ilmu, menggali pengetahuan saya, entah saya nanti jadi karyawan atau mengajar. Yang penting kan saya sudah punya bekal. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang lain atau anak-anak muda yang lain jangan ragu untuk mencari ilmu dimanapun dan apapun yang kita pelajari. Itu saja dari saya. Sekali berarti jangan pernah puas dengan apa yang telah kita dapatkan ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan pada siang hari ini. Dari Jember, Desi Suyatno, DKAJ melaporkan.